Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara sekalian dimanapun berada, kalau kita lihat gerakan daripada Imad, Pungad, sama Abbas nih, ya gerombolannya itu semuanya itu sangat licik ya. Licik di dalam menyesatkan umat Islam khususnya yang ada di Indonesia ini. Jadi liciknya betul itu membawa-bawa nama Wali Songo. Jadi karena kan umat Islam ini ke Wali Songo itu kuat. Umat Islam ini dari dulu, dari zaman guru-guru kita ya, orang tua kita ini, memang kita sangat sangat menghormati, memuliakan ya kepada para wali songo dan mencintai wali songo itu. Dan bahkan kita udah biasa menziarahi para wali songo, bertawasul. Nah, tapi mereka ini menggunakan itu. Jadi cara liciknya itu untuk menghantam para habaib. Padahal kalau kita tahu habaib ini dengan wali songo itu ada satu jalur. Kalau kita cek di Robito itu sama-sama keturunan Sayyidina Hussein. Nah, dari Amul Paki. Nah, kalau wali songo itu dari jalur Ahmad Khan. Itu penjelasan ulama-ulama kita semuanya begitu. Ahlussunnah wal Jamaah kita tahu dari kecil itu. Nah, jadi penyesatan yang dilakukan uh, Imad, Pungat, dan Abbas ini sangat licik dia. Jadi dia menggunakan hal-hal yang paling sakral. Siapa yang gak kaget coba? Kalau seandainya orang bilang, kalau Habaib itu ternyata bukan Juri Rasul. Juri Rasul itu ternyata adalah Terah Wali Songo. Kemudian mereka memfitnah bahwasanya seolah-olah Habaib ini sangat benci merendahkan kepada Terah Wali Songo. Padahal yang kita tahu ini hubungan ini antara mereka dari Terah Wali Songo dan Habaib ini memang terjalin sangat baik sekali. Jadi nggak ada yang merendahkan, nggak ada yang menghinakan gitu. Ini berbahaya gitu. Dan ya para habaib juga ngaji kepada para ulama, ulama juga ngaji kepada para habaib. Jadi saling berdakwah dari dulu bareng semua. Cuma memang bagi orang-orang yang kosong ya hatinya daripada cahaya Rasulullah SAW ini gampang. Apalagi orang-orang yang memiliki kepentingan ya, orang-orang yang dengki, hasud, hati kotor ini gampang. Nah, ini yang dijadikan bahan mereka ini alat untuk ya mendukung daripada cara-cara licik mereka itu dalam menyesatkan umat Islam. Dari metode-metode ini, buzzer-buzzer bayaran di ini, semua polanya ini menyesatkan semua para habaib, memfitnah para habaib semua, bahkan para wali pun dihajar semua. Bahkan para kiai-kiai ya, itu tidak lepas dari hujatan mereka. Siapapun yang mendukung habaib dihajar. Jadi licik, mirip komunis. Mirip banget. Jadi mirip banget komunis pemahaman ini dia nih. Cara dia ini pada mirip banget komunis ini. Di dalam menghancurkan umat Islam. Mulai dia menggiring opini habaib ini begini, akhirnya habaib ini sama mereka ini berusaha bagaimana masyarakat tidak mempercayai habaib. Nah, nanti kayak model ormas yang tertua ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu di Nahdlatul Ulama, ini mereka akan nyari jalan bagaimana kalau bisa habaib ini dikeluarkan dari NU. Karena memang habaib ini ya kuat pengaruhnya di Nusantara ini sangat kuat. Dan hubungan dengan para kiai-kiai ini memang sangat kuat. Apalagi NU ini kan Hadratus Syekh ya, kayak Jais Masyari ini itu luar biasa mahabbahnya kepada habaib. Nah, ini dihancurkan dulu nih nama habaibnya dulu. Kalau habaib udah tersingkir dari NU, gampang mereka ngancurin kiai gampang. Tapi kan yang susah ini kan habaibnya ini. Jadi mereka ngancurin dulu. Ngancurin daripada status sosial dengan dicemarkan nama baik, fitnah segala macam. Karena bayangin sekelas Habib Lutfi berani dihajar coba oleh mereka ini. Ini orang kalau bukan pemahaman komunis ya, artinya menghalalkan segala cara dengan cara licik, ini nggak akan begini. Kalau orang biasa kayaknya nggak mungkin. Karena bahasa takut kualat itu ada, segeblek-gebleknya kita, sejahat-jahatnya orang kita misalkan, itu ada bahasa takut kualat. Tapi kalau orang komunis mah nggak ada. Jadi dia mah kalau cara komunis itu ya halal segala macam, gak ada urusan. Tuh, ini berbahaya sekali, siapapun bakal dihantam sama dia ini. Segelas kayak Julpi Bahsori, oh, terus
Gus Romli, ini jadi di Idrus Romli ini kan hajar semua, Abuya, Kurtubi, pokoknya semuanya. Jadi dia merasa udah paling hebat, udah paling mulia, dia semuanya salah itu pokoknya. Nah ini cara licik yang begitu luar biasa. Nah, walaupun memang yang menjadi target-target mereka ini orang-orang yang lemah iman, yang pengetahuan mereka ini nggak bagus dan mereka jauh dari habaib. Tapi kalau dekat-dekatan dengan habaib mah ya nggak terganggu gitu. Tapi kasihan kita mah, kasihan aja ngelihatnya ini. Dan kita kaget ya karena nih sosok-sosok ini yang ngaku ini ya dekat dengan para wali. Jadi ternyata oh emang begitu, kalau komunis mah pemahaman liberal, komunis ya begitu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Jadi apapun dia rela lakuin. Ini kan berbahaya sekali ini. Jadi intinya mah mereka cuma ingin menyesatkan. Karena kalau bicara nasab habaib, sudah jelas ada Robito. Kenapa katanya Robito? Terus kalau memang cara untuk menentukan nasab habaib udah jelas. Pakai jalur kemasyuran, kemudian juga kitab juga ada. Oh, di Robito itu luas, jelas, dan semuanya terpapar dengan jelas, rapih pencatatan para habaib. Seperti itu. Nah, kemudian dia mengeluarkan kitab yang kitab itu nggak jelas, rungkad palsu. Nah, ini kan parah. Akhirnya apa? Menggaung-gaungkan tes DNA yang mana oleh ahli nasab, tes DNA tersebut nggak bisa digunakan dan dilarang bahkan di dalam untuk menentukan nasab para habaib itu dilarang keras itu. Makanya emang habaib ini ada jalur-jalur mulia. Tuh. Akhirnya mereka mengadu domba nih antara Terah Wali Songo dengan Habaib. Dan kita juga nggak tahu dia ngaku-ngaku Wali Songo apa bener apa enggak, itu dia ngaku-ngaku Terah Wali Songo, kita nggak tahu. Karena sebagian kita lihat yang dari Terah Wali Songo pun nggak setuju dengan pola mereka. Karena adanya cuma cacian, makian. Ente lihat aja di kolom komentar saya aja nih, itu bentuk kecacian semua itu. Cacian luar biasa. Jadi cara-cara komunis. Jadi kalau udah nggak sependapat dengan mereka dihajar habis-habisan. Polanya udah pola komunis ini. Jadi sangat licik, sangat berbahaya pola-pola seperti ini dalam menyesatkan umat Islam. Ya kita sih banyakin uh, sholawat aja, banyakin istighfar, dan jagain keluarga kita, masyarakat kita yang bisa kita jangkau agar hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Jadi tamengnya bagus, tamengnya dia seperti kiai, seperti orang alim, seperti hebat ilmiah lah bahasanya, tapi menyesatkan itu. Jadi seperti Khawarij. Jadi segala segala pola akidah di luar Ahlussunnah Jamaah itu ada pemahaman yang saat itu ada di mereka ini, Mak. Itu berbahaya itu. Dan sangat berani menjual nama wali itu dia itu. Hati-hati, hati-hati. Makanya saya senang betul ngelihat daripada channel-channel YouTube yang membela habaib ini, luar biasa. Itu jadi pahala jariah kita mudah-mudahan ya. Dan untuk menggempur pemahaman-pemahaman yang sesat. Karena kalau pemahaman sesat mah, kalau nyampe kita kalah, bisa jadi sesat kitanya. Beda kalau perang, bahasanya perang batin, perang zohir seperti di Palestina gitu dengan Israel. Kalau kalah syahid. Tapi kalau perang pemahaman nggak boleh kita kalah, harus menang. Kenapa? Karena resikonya kalau nyampe si kita kalah itu akan tersesat oleh pemahaman-pemahaman mereka yang tersesat. Nah, ini cara-cara licik mereka itu seperti itu. Jadi harus dilawan dan harus dilawan. Dan jangan pernah deketin mereka, jangan pernah deketin mereka dan hindarin mereka. Karena apa? Karena tipe orang ini sangat 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 jahat. Lebih parah dari orang kafir orang begini mah. Komunis itu parah pokoknya mah. Terus ya gaya liberal pun ada di mereka semua itu. Jadi sangat sangat licik ya, sangat licik mereka ini dalam pola daripada mencari keuntungan untuk mendapatkan sesuatu hal yang mereka inginkan itu. Ya hati-hati. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.